polisinya melakukan pemeriksaan, ya kan? Baru kalau itu diterima. Mic-nya boleh sambil lurus Bang supaya jelas. Jaksanya bikin dakwaan dan berkas itu dilimpahkan ke pengadilan. Jadi dasarnya sidang adalah dakwaan. Dasarnya dakwaan adalah berkas perkara. Ya, ini saya harus pegang itu supaya kita berdebatnya juga atau menjelaskannya juga berdasarkan fakta. Ya. Nah, dari Polsek kecelakaan lalu lintas ke Polres mulai soal pembunuhan, ya. Nah ini ada yang kalau polisi kan selalu ngomongnya scientific criminal investigation. Oke. Pertanyaannya apakah itu sudah dilakukan dengan benar atau tidak? Karena pertanyaan mendasarnya Vina dan Eki ini matinya karena apa? Itu harus jelas. Dan yang bisa mengungkap ini ahlinya melalui polisi, meminta bantuan ahlinya dan petugas yang memang berwenang melakukan ini semua. Nah, ini juga jadi problem menurut saya. Karena apa yang dilakukan di Polres, apakah itu memang kecelakaan tunggal? Nah, itu kan jadi perdebatan. Ditambah apa yang dialami Saka tadi Bang Johnson. Ya, apa yang dialami Saka itu nanti kita ngomongnya di belakang. Karena Saka sudah menjalankan hukuman, dia sudah menjalankan hukuman. Sementara hukum kita bilang apapun peristiwa pengadilan, pengadilan harus dianggap benar. Loh pengadilannya bisa nggak benar kalau berkasnya juga nggak benar dari awal. Baik. Bang Fedrik, pengadilan bisa nggak benar kalau berkasnya nggak benar dari awal. Bang Fedrik komentar dulu. Ya, menurut saya itu berkelebihan ya. Karena suatu putusan pengadilan yang sudah inkrah, tiada sesuatu upaya apapun yang bisa dilakukan itu inkrah. Kecuali melakukan PK masih bisa. Sedangkan yang sekarang saya mendengar, saya membaca berkas-berkas ini. Yang jelas satu, bahwa putusan ini sudah inkrah. Sudah ada pengakuannya Saka dalam persidangan yang menurut catatan-catatan yang ada di berkas. Yang dalam putusan pengadilan. Pengakuannya Saka melakukan pemukulan dan sebagainya. Apapun dia mengatakan bahwa dia dalam keadaan dipaksa atau diancam, tapi ini sudah diperiksa oleh hakim. Taruhannya nyawa tadi, sampai disetrum, dianiaya. Ya itu kan katanya. Sebentar dulu Pak Freddy, ya kan? Kita kan tahu semua bahwa pernah terjadi Sengkon dan Karta Pak. Dan Saka masih punya hak untuk mengajukan PK Pak. Jadi Bapak juga jangan terlampau cepat Betul mengatakan Pak, itu. saya kan bilang upaya yang dilakukan silakan lakukan PK untuk membela di status dia yang sebagai terpidana. Kan begitu kan Pak? Tetapi bagaimanapun dia PK tidak akan bisa merubah kasus yang sudah diputus karena ada 7 terdakwa yang terpidana yang sedang menjalani hukuman seumur hidup. Kan? Itu baru Bapak berdiskusi soal Saka. Kalau misalkan nanti ditemukan yang 3, ternyata yang 3 itu bercerita dan fakta-faktanya lebih buruk dari apa yang dijelaskan Saka, bagaimana Pak Freddy bisa menjamin itu? Ya silakan, dalam hal ini adalah tugasnya polisi untuk mencari 3 orang yang menurut pengakuannya belum ketahuan identitas yang benar. Iya, kan polisi sudah melakukan kalau PPU kan kalau begitu cara kan, berpikir Pak? Bapak begitu, ini kan persoalannya bukan cuma polisi. Kan berkas perkara pidana ini atas asas kematian Vina dan Eki ini kan ke polisi, ke jaksa, ke pengadilan, terus ke film, terus ke dunia gaib, terus ke TV One, terus kemana lagi? Jadi nggak bisa Pak, Bapak hanya mengatakan normatif saja. Karena buktinya rakyat semua menuntut keadilan sekarang atas apa yang sudah terjadi sekarang ini. Bang Fedrik. Nggak bisa begitu menurut saya. Ya. Nggak bisa pendekatannya normatif Pak. Betul. Nggak bisa Pak. Keadilan Ini itu udah bisa bahaya, dapatkan betul, itu Pak. berdasarkan hukum Pak. Kita ini negara hukum. Bukan berarti dalam hal kita bisa dalam hal ini mendiskreditkan Polri atau mendiskreditkan hakim. Ini kan suatu kejadian yang sudah terjadi, upaya hukumnya PK. Lah silakan dalam hal ini sebagai pengacaranya daripada si Saka itu melakukan upaya hukum yang lebih tinggi kan gitu. Kalau PK-nya misalkan kandas Pak, ya berarti mau nggak mau kita harus terima kan. Pak begitu, Freddy Pak. jangan terlampau cepat seolah-olah saya bicara di sini dalam rangka mendiskreditkan Pak. Jangan begitu, karena rakyat menuntut keadilan bukan dalam rangka mendiskreditkan polisi, mendiskreditkan keluarga ini, mendiskreditkan Saka, mendiskreditkan, jangan salah.
Nggak ada niat kami begitu. Justru ini harus diungkap. Apakah Supaya kita putusan tidak ingkrah bisa diungkap lagi, Pak? Menurut saya, jangan begitulah. Ini kan demokrasi, dan ingat, hukum itu sekarang ini jadi alat politik juga. Jadi harus hati-hati kita, harus hati-hati Pak, menurut saya. Bang Fredrik? Hukum itu kan memang alat daripada politikus, Pak. Dari zaman Roma sampai sekarang itu tetap sama, Pak. Tidak mungkin bisa hukum di atas politikus, Pak. Di dunia manapun, hukum itu adalah alat daripada politikus. Dan satu hal, Pak, marilah kita mengajarin rakyat kita ini menghormatin hukum. Kita mencari keadilan tapi kita tidak menabrak hukum. Silakan melalui upaya hukum yang benar. Ya. Itulah yang kami harapkan. Nah, Bapak bicara kayak begitu kan? Betul. Nah, harusnya kan kalau menegakkan hukum itu dengan cara-cara yang benar, dengan standar-standar yang benar. Kalau misalkan berkasnya itu hasil penyiksaan, bukan cuma salah tangkap. Hasilnya adalah proses-proses SOP-nya tidak dijalankan secara benar. Bagaimana itu bisa kita terima? Itu ada soal prosedur, ada soal etika, ada soal moral, ada soal integritas dari aparat penegak hukum sendiri yang sekarang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Kasus ini juga dipersoalkan oleh rakyat. Karena rakyat bertanya-tanya bagaimana. Misalnya, ini saya kasih lihat ya. Semua ini saya kira menuntut untuk dicari DPO-nya. Nah, sementara polisi dari awal DPO-nya siapa? Dalam konteks apa? Apakah perkara perkosaan, perkara lalu lintas, perkara pembunuhan, atau perkara dalam film, atau perkara yang mana? Ayo. Sementara polisi kita dukung untuk menjalankan konstitusi. Jadi persoalannya begini, penegakan hukum ini semua kan dalam rangka menegakkan kebenaran demi kemanusiaan dan keadilan kan. Ternyata ini bukan hanya keadilan untuk Vina dan Eki, tapi juga untuk kita semua, terutama juga masyarakat di Cirebon. Saya sepakat, Pak. Dalam hal ini adalah kita mencari keadilan. Yang dalam hal ini saya yang melihat itu adalah bahwa kita jangan menabrak hukum. Apapun, Pak, pengakuan daripada saudara Saka yang mengatakan disiksa, Pak. Kan dia sewajarnya itu, atau dia sudah lakukan, saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam sidang. Dia harus mengajukan kepada hakim. Dia mencabut berita acaranya, kemudian hakim pasti akan melakukan pemeriksaan saksi verbalisan, Pak. Penyidik akan dipanggil, itu akan dibongkar. Tetapi dalam catatan yang putusannya, Pak, dia mengaku semuanya, Pak. Bagaimana kita bisa mendalilkan daripada pengakuan sepihak? Bu Titin singkat, saudara Bu Titin Saka, singkat Pak. sebelum kita closing. Gini, saya tuh sebetulnya nggak mau berdebat, tapi kita sama-sama baca ini. Kalau masalah DPO dan sebagainya, kalau aja siapapun yang punya kepentingan yang sama, yuk Pak, kalau misalnya saya tuh sangat dekat dengan kepolisian, Pak. Saya sangat dekat dengan kepolisian. 1988 sampai 2013 saya sangat dekat. Saya sangat dekat dengan kepolisian dan saya seperti merupakan bagian dari mereka karena tempat main saya di situ. Kalau di Cirebon mungkin paham. Saya itu sangat dekat dengan kepolisian. Saya menghormati orang-orang yang pernah menjadi Kapolres di sana. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak mendiskreditkan polisi Ya, sama kepolisian. sekali. Karena dari Sebetulnya Tibuan nggak kami ada. juga berusaha Cuman, mengundang, Bu Titin. Kami maksudnya saya berusaha gini loh. mengundang Humas dari Polda Jabar, tapi Ya. beliau belum berkenan untuk hadir di Catatan Demokrasi malam hari. Kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi Kumis. Tetaplah bersama kami.